Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamidin Araroza dengan NIM 19 10 11 akan melakukan transaksi pengerjaan zahir untuk UCP2 praktika akuntansi. Pertama, kita akan masuk ke membuat data baru. Kita akan memasukkan nama perusahaan sesuai dengan soal, yaitu PT Mensana Incorporazione yang beralamat di Jalan Raya Madrid, Catalunya, nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan kode pos 12730, nomor telepon 021 119 119, dan jenis usahanya yaitu distributor berbagai jenis jam. Nah, perusahaannya yaitu PT Mensana Incorporazione beralamat di Jalan Raya Madrid, nomor 20, Kebayoran Baru. Selanjutnya, setelah kita mengisi data perusahaan, kita klik lanjutkan. Periode akuntansinya sesuai dengan soal, diketahui periode akuntansinya itu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Januari Desember 2021. Kita klik lanjutkan. Sekarang lagi nunggu mempersiapkan data baru. Bidang usahanya yang paling mendekati dengan ketentuan di soal, maka perusahaan ini membeli barang dagang secara kredit dari beberapa vendor dan menjualnya kredit tunai ke beberapa toko dan pelanggan. Perusahaan ini juga menyediakan jasa penyewaan jam hias mewah untuk dekorasi pesta dan pernikahan. Yang paling mendekati yaitu perdagangan umum. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Klik oke. Mata uang fungsionalnya itu rupiah, dan mata uang aslinya kita belum jadi 14.000. Sekarang kita sudah masuk ke halaman awal. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu melakukan penyesuaian akun sesuai soal. Terdapat penyesuaian akun yaitu terdapat beberapa akun yang akan kita ubah. Kita masuk ke data rekening.
Selanjutnya yaitu kita akan merubah usaha, akan kita edit menjadi piutang dagang. Klik edit data. Selanjutnya persediaan 1 diubah menjadi persediaan jam tangan analog. Kemudian kita rekam. Persediaan 2 diubah menjadi persediaan jam tangan digital. Kemudian kita rekam persediaan 3 diubah menjadi persediaan jam dinding. Selanjutnya itu penjualan 1 diubah menjadi penjualan barang dagang. Jualan 2 diubah menjadi rapor penjualan. Penjualan 3 menjadi pendapatan jasa. Lalu harga pokok penjualan 1 diubah menjadi harga pokok penjualan. Utang usaha menjadi utang dagang.
penyesuaian akun. Dan juga untuk bank akan kita ubah sesuai yang di soal, yaitu Bank BSI 0010111235. Kredit jadi Bank BSI 11 BSI 0010111235. Kemudian kita tutup. Di sini terdapat kebijakan akuntansi, yaitu yang pertama ada yang A, umum, sistem double entry dengan dasar accrual basis. Periode akuntansi tahunan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Atau waktu nasional menggunakan rupiah, lalu menggunakan special journal dan general journal untuk mencatat transaksi. Sistem persediaan menggunakan perpetual dengan metode average. Penjujutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan penjujutan dilakukan pada setiap akhir bulan. Lalu yang B, penjualan. Yang pertama, setiap penjualan barang atau jasa akan diperhitungkan PPN atau PAT 10% dari nilai penjualan. Tiap retur penjualan akan diperhitungkan mengurang atas nilai piutang dan PPN. Yang ketiga, termin pembayaran 2, 10, dan 30. Pembayaran dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai piutang dagang yang dibayar. Jadi jika melebihi dari 10 hari, maka tidak mendapat diskon 2%. Lalu keterlambatan pembayaran piutang dikenakan denda 2% dari nilai piutang tertunggak. Untuk penjualan yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri faktur pajak. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur penjualan belum termasuk PPN. Yang pembelian, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN atau VAT 10% dari nilai pembelian. Tiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurang atas nilai utang di PPN. Termin pembayaran 2, 10, 30. Pembayaran dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai utang dagang yang dibayar. Keterlambatan pembayaran utang dikenakan denda 2% dari nilai utang tertunggak. Untuk pembelian yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri faktur pajak. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian belum termasuk PPN. Untuk kas dan bank, catatan kas kecil menggunakan sistem fluctuation fund system. Untuk pengeluaran sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan kas kecil. Pengeluaran di atas 1 juta dibayar dengan cek atau bank dan didukung kas keluar. Dan yang terakhir, dana perusahaan disimpan dalam rekening giro nomor 0011111234512345 BSI. KC Tangerang BSD City. Selanjutnya itu kita akan menginput data-data perusahaan, yaitu ada customer, vendor, data harta tetap, dan data persediaan. Masuk ke data nama alamat. Lalu kita klik data. Nomor customer 1. Dengan ID CS1. Nah, perusahaannya itu PT Ora yang beralamat di Jalan Bela Negara,
Sekarang kedua dan ID CS2 soalnya PT per 2 yang beralamat di Jalan Negara. Ketiga kepada SAT yang beralamat di Jalan Merah. Nomor 25 Pulau Gadung. Masa pilih. Yang terakhir CS4 yaitu PT Modina beralamat di Jalan Putih nomor 08 TV Jakarta Barat. Selanjutnya kita akan memasukkan 4 data vendor ini. Tipenya kita ubah dulu ke vendor. Kebetulan itu PT Rodinki beralamat di Jalan Bela nomor 12. Cabai Tangsel. Lalu yang kedua itu PT Mata Ratama. Beralamat di Jalan Negara. Ini
RT alamat di Jalan Merah nomor 25. Kemudian itu satu perusahaan PT Montres. Beralamat di Jalan di Jakarta Barat. Kita sudah selesai masukkan data customer dan data vendor. Selanjutnya kita akan masukkan data harta tetap, yaitu kendaraan operasional 1 Suzuki New Carry Blind N dengan harga beli 210 juta yang memiliki nilai residu 1 juta dibeli pada tanggal 3 Januari 2019 dengan masa manfaat 8 tahun. Ini bisa kita tutup. Kemudian kita masuk ke data harta tetap. Paket data itu namanya Suzuki New Carry Blind kelompok itu kendaraan roda 4. Tanggal belinya 3 Januari 2019. 3 Januari 2019. Harga belinya 210 juta. Nilai residunya itu 1 juta. Umur produksinya itu 8. Jadi jika sudah sesuai, lalu kita klik rekam. Ya. Itu akan muncul data penyusutan bulanannya, yaitu 2.177.83,30. Ini kita tutup. Selanjutnya kita akan menginput data persediaan.
Sebelum menginput data persediaan, kita akan membuat kelompok barang dulu, yaitu ada jam tangan analog, jam tangan digital, dan jam dinding. Kita masuk ke data lainnya. Masuk ke data lainnya, habis itu pilih kelompok. Setelah itu pilih kelompok produk. Produk 1 kita edit menjadi jam tangan analog. Sistem persediaannya sesuai yang diketahui di soal, yaitu setelah diketahui di kebijakan akuntansinya yang bagian umum, diketahui sistem persediaan menggunakan perpetual dengan metode average. Maka di sini sistem persediaan akan kita ubah menjadi average costing. Kita lihat ininya apakah sudah sesuai persediaan jam tangan analog. Rater penjualannya kita ubah menjadi ini, harusnya rater penjualan. Lalu kita lihat di rater penjualan. Jika sudah sesuai, kita rekam. Lalu produk 2 kita edit menjadi tangan digital. Harga pokoknya kita ganti harga pokok penjualan. Penjualannya kita ganti di penjualan barang dagang. Ini harga penjualan sesuai ini persediaan jam tangan digital. Lalu kita rekam. Lalu produk 3 kita ubah menjadi jam dinding. Persediaannya jangan lupa diubah ke average costing. Harga pokok menjadi harga pokok penjualan. Penjualannya yaitu penjualan barang dagang. Operator penjualan kita pilih operator penjualan. Persediaannya selesai, persediaan jam dinding. Lalu kita rekam. Lalu selanjutnya kita pilih tutup. Selanjutnya sekarang kita akan menginput data-data persediaan. Kita masuk ke data produk. Kita pilih add data. Kode barang itu pertama JT 01.
Deskripsinya yaitu Rolex Skeleton. Kelompok barangnya ini bintang analog dan satu dasar bisnis. Kita lihat tipe akun HPP. Ini sudah sesuai, lalu pilih rekam. Quicksilver. Kedua yaitu Quicksilver 5155. Untuk barangnya jam tangan analog. Kita lihat di kode akunnya HPP. Ini tersedia jam tangan analog sesuai sudah average. Kita pilih rekam. Lalu yang ketiga itu dari BNK Shopee Ciena. Shopee Ciana. Untuk barangnya itu jam tangan analog. Ini sudah sesuai. Sekarang masuk ke kelompok barang jam tangan digital. Kode barangnya yang pertama itu JD 01. Seperti itu Casio pakai JD. Untuk barangnya jam tangan digital. Ini jam tangan digital. Kita lihat di kode akun dan HP ini sudah tersedia jam tangan digital. Rekam. Lalu jam tangan digital yang kedua ada Digitech SW Live. Terus dulu kode barangnya itu JJ 002. Di sini itu Digitech SW Live. Kelompok barangnya itu jam tangan digital. Kita lihat di kode akun HPP. Suara jam tangan digital. Lalu pilih rekam. Lalu kita input yang ketiga ada kita masukkan dulu kode barang itu JD 003. Digitech touchscreen.
Ini sudah jam tangan digital. Ini sudah sesuai. Pilih rekam. Selanjutnya yaitu persediaan jam digital keempat. Kode barang GD004. Deskripsinya yaitu Alexandra Christie AC 9100. Untuk barangnya jam tangan digital, kode akun dan OTP-nya sudah sesuai, lalu pilih rekam. Lalu masuk ke persediaan jam dinding. Pada barang itu bisa 001, jam dinding kayu, kayu 1000. Untuk barangnya kita ubah ini jam dinding. Ini sudah sesuai, lalu rekam. Ya, 002 Seiko QXH 202. Daftar sesuai, lalu pilih rekam. Lalu persediaan terakhir, lalu kita tutup. Setelah data persediaan sudah diinput semua, kita akan memasukkan atau menginput data saldo awal. Kita pilih di setting, saldo awal, itu saldo awal akun. Pertama ada kas kecil 2.500.000 rupiah. Kas biasa 5 juta. Bank BSP 250 juta. Lalu ada piutang dagang piutang dagang 29.604.000. Piutang dagang 29.604.000. Dan itu ada sediaan jam tangan analog 54.625.000, jam tangan digital 86.760.000, jam dinding 51.369.000.
jam tangan analog 54.625.000. Tangan digital 86.365.000. Dan jam dinding 51.369.000. Selanjutnya itu ada asuransi jiwa dan luka 10 juta, kendaraan 210 juta, akumulasi 7 juta kendaraan, dan minus 52.250.000. Asuransi jiwa dan luka itu sebesar 10 juta. Lalu ada kendaraan 210 juta, akumulasi penyusutan kendaraan yaitu minus 52.250.000. Selanjutnya kita input kewajibannya. Ada utang dagang 64.317.670, utang bank 200 juta, lalu ada modal di store 310 juta, dan saldo laba ditahan 73.295.330. Pertama itu ada utang dagang. Utang dagang sebesar 64.317.670. Terus itu utang bank sebesar 200 juta. Lalu modal store 310 juta. Dan laba ditahan 73.290.370. Ini sudah terlihat nilai sebesar 0, berarti antara harta dan kewajiban sudah balance. Kita clearkan. Selanjutnya kita akan menginput saldo awal piutang, utang, dan saldo awal persediaan. Sini diketahui term of payment-nya semuanya itu 2, 10, dan 30. Kita masuk ke setting, saldo awal piutang usaha. Kita klik baru. Sama itu nama pelanggannya PT Hora. Tanggal itu tanggal 12 bulan 12 tahun 2020. Nomor invoice-nya itu FR 112. Uangnya yang rupiah, nilai piutangnya itu 5.200.000. Pembayarannya itu 10, harga tempuh 30 selama 2, dan denda keterlambatan diketahui di soal bahwa terdapat denda keterlambatan untuk pembayaran, yaitu terlambatan pembayaran piutang dikenakan denda 2%. Denda keterlambatannya itu 2. Lalu kita rekam. Lalu selanjutnya yang kedua
PT OR 2. Tanggal 24 Desember 2020. Nomor invoice FR 2. Bayar kitanya itu 6 juta. Pembayarannya ketiga PT SAT tanggal 28 Desember 2020. Invoice FR 3. Nilai piutangnya itu 8.752.000. Terakhir ada PT Hodina. Tanggal 29 Desember 2020. Nomor invoice-nya FR. Nilai piutangnya 9.652.000. Direkam. Di sini totalnya 29.604.000. Sudah sesuai dengan yang di soal 29.604.000. Kita akan masuk ke data saldo awal utang. Ini juga memiliki term of payment 2, 10, dan 30. Kita tutup. Ini saldo awal utang usaha. Beli baru. PT Hodinki. Ini tanggal 15 Desember 2020. Dengan nomor invoice LV 1. Nilai utangnya itu 12.005.000. Tindak keterlambatannya juga 2%. Seperti milik usaha dan direkam. Kedua yaitu PT Mataratala. Tanggalnya 20 Desember 2020. Nomor invoice-nya INV 31. INV 2175. Yang utangnya 12.500.000. Direkam. Ketiga itu PT Ukran pada tanggal 25 Desember 2020. Nomor invoice INV 3175 dengan nilai hutangnya 20.142.000. Dan terakhir ada PT Montres. Nah, tanggal 30 Desember 2020. Layansi 4175 dan nilai hutangnya 12.170.000. Direkam. Sini nominalnya 64.317.670.
sudah sesuai dengan yang di soal 64.317.620. Lalu klik tutup. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke saldo awal persediaan. Buat 10 saldo awal persediaan yang akan kita input. Masuk ke setting, saldo awal, pilih saldo awal persediaan. Kita klik baru. Sama itu JT001. Stok awalnya 100, dan harga satuannya 195.000. Yang kedua, Quicksilver, stok awal 125.000, stok awal 125.000. Dan ketiga 2004, stok awalnya 80 dengan harga pokok satuan 125.000. Lalu JD001, stok awalnya 90, harga pokok satuannya 304.000. Lalu JD002, Cita SW dengan stok awal 75, harga pokoknya 396.000. Lalu ada JD003, Digitech touchscreen dengan stok awalnya 100 dan harga pokoknya 147.000. Lalu ada JD4 dengan stok awal 20 dan harga pokoknya 750.000. Lalu kita masuk ke JH001 dan gunung kayu, memiliki stok awal 30 dengan harga pokok satuannya 749.000. Rekam. Lalu ke JH002, awalnya itu 15 dan harga pokok satunya 1.025.000. Lalu yang terakhir JH003, stok awalnya itu 23 dan harga pokok satuannya 588.000. Sini tercantum totalnya 192.754.000 yang sudah sesuai dengan total, itu 192.754.000. Lalu kita tutup. Ya. Seluruh saldo baru telah kita menginput saldo awal, kita akan masuk ke transaksi pertama, yaitu purchase order. Transaksi itu pada tanggal 2 Januari perusahaan menerima pesanan dari PT Hora. Vendornya yaitu PT Mensana. Nomor PO-nya PO 456 tanggal 2 Januari 2021. Yang pesannya itu
JT001 kuantitas 10 harga 200.000, JT002 Quicksilver kuantitas 10 harga 250.000, JT002 GTX Light kuantitas 15 harga 420.000, JH003 berkuku kuantitas 2 harga 700.000. Di sini terdapat catatan uang muka telah ditransfer tanggal 2 Januari ke rekening bank BSI 0010 11 12345 senilai 3.500.000. Sama kita masuk ke penjualan. Pertama kita input uang muka penjualan. Kita klik baru. Kalau kita pilih bank. Bank itu PT Hora. Nominalnya sebesar 3.500.000. Tanggalnya tanggal 2 Januari 2021. Lalu kita rekam. Sudah masuk uang penjualan 3.500.000. Lalu tutup. Nah, transaksi purchase order, maka kita akan pilih order penjualan. Lalu kita pilih baru. Kita pilih nama pelanggannya yaitu PT Hora. Tanggal 2 Januari 2021. Ini terdapat yaitu JT001, JT002, JD002, dan JH003. Tulis nama dari JT001. Jumlahnya yaitu 10 dengan harga satuan 200.000. Kita pilih OK. Selanjutnya itu ada JT002 Quicksilver kuantitas 10 harga 260.000. Jumlahnya 10 dengan harga 250.000. Lalu ada JD002 kuantitas 15 harga 420.000. Jumlahnya 15, harga satuannya yaitu harga satuannya 120.000. Yang terakhir ada JH003 berkuku kuantiti 2 harga 700.000. Lalu kita tutup. Semuanya kita masukkan pajaknya yaitu 10%.
Lalu kita akan masukkan termin pembayarannya 2, 10, dan 30. Dan keterlambatan dikenakan denda 2%. Lalu kita rekam. Lalu kita tutup. Selanjutnya transaksi kedua, pada tanggal 4 Januari perusahaan mengirimkan pesanan dari PT Hora atas nomor PO 456 dengan faktur sebagai berikut. Di sini ada biaya kirimnya yaitu 250.000 dan uang muka 3.500.000. Kita masuk ke bagian penjualan, lalu pilih invoice penjualan. Lalu pilih baru. Kita pilih nama pelanggannya yaitu PT Hora. Nomor SO-nya kita masukin yang paling transaksi 1. Ini sudah muncul secara otomatis tanggal fakturnya yaitu tanggal 4 Januari 2021. Masukkan biaya pengirimannya. Biaya pengirimannya 250.000 dan uang muka 3.500.000. Lalu kita pilih OK. Sini saldo berikutnya. Sini saldonya 10.170.000. 10.170.000 sudah sama. Selanjutnya kita klik rekam. Kita lihat ini. Lalu jika sudah sesuai kita klik rekam. Nah, lihat kita vouchernya. Di tanggal dagang 13.670.000 pada KPM keluaran 1.270.000 dan penjualan barang dagang 12.200.000. Selanjutnya transaksi ketiga, perusahaan menjual secara tunai kepada PT Hodina dengan faktur sebagai berikut. Customer-nya PT Hodina tanggal 4 Januari 2021. Ada biaya kirim 250.000 dan masuk ke grafir. Kita pilih invoice penjualan. Nama kita pilih baru. Tanggal 4 Januari 2021 sesuai dengan soal tanggal 4 Januari 2021. Kita masukkan nomor barangnya itu JD001 kuantitasnya 5, harga 334.000 dengan PPN 10%. Dan dikirimnya sebanyak 5, harganya 334.000 dengan ada pajak 10%.
Nanti itu jadi 002, kuantitinya 5, harganya 340.000. Untuk pajaknya, selanjutnya yaitu jadi 0103, kuantiti 5, harganya 160.000. Untuk saksinya, dan terakhir itu jadi 004, kuantiti 5, harganya 950.000. Selanjutnya kita masukkan biaya lain-lainnya, yaitu ada biaya kirim 250.000. Ini total pajaknya 892.000. Ini total setelah pajaknya 10.062.000. 10.062.000 sudah sesuai. Selanjutnya kita pilih rekam. Sudah masuk PT Helbina 10.062.000. Dengan jurnalnya Bank BSI 10.062.000, pajak PPN keluaran 892.000, dan penjualan barang dagang 8.910.000. Lalu kita tutup. Selanjutnya yaitu kita masuk ke transaksi 4. Pada tanggal 8 Januari, perusahaan menerima pembayaran pelunasan piutang dari PT SAT atas invoice nomor FR3. Uang diterima melalui transfer ke rekening Bank BSI 010 11 12345. Lalu kita masuk ke akhir, masuk ke penjualan, lalu pilih pembayaran piutang usaha. Lalu kita pilih baru. Akun kasnya itu Bank BSI sesuai soal. Dari ini PT SAT. SAT tanggal 8 Januari. Masukkan R3 sesuai yang di soal. Lalu jika sudah kita klik sebesarnya, sudah muncul 8.752.000. 8.752.000. Lalu kita klik rekam. Kan sudah masuk pembayaran piutang usahanya. Jurnal vouchernya.
Bank BSI pada piutang dagang Rp8.952.000. Lalu kita tutup. Selanjutnya itu transaksi kelima, tanggal 12 Januari, perusahaan menerima pembayaran pelunasan piutang dari PT OR 2 atas invoice nomor FR2. Pembayaran dilakukan menggunakan giro mundur yang dengan nomor BG 25465 Tempo 2021. Kita masuk ke pembayaran piutang usaha, lalu pilih baru. Karena di soal pembayaran piutang menggunakan giro mundur, maka gironya kita checklist. Jadi darinya kita pilih PT OR 2. Tanggalnya itu yaitu tanggal 12 Januari. Januari 2021. Nomor invoice-nya kita masukin FR215. Klik sebesarnya 6 juta rupiah. Lalu selanjutnya kita klik rekam. Nomor gironya kita masukkan BG 25465. Tanggal jatuh temponya 20 Januari 2021. Sudah 20 Januari 2021, dan nomor giro juga sesuai BG 25465. Lalu selanjutnya kita klik OK. Ya. Kita klik batal. Sudah masuk penerimaan dari PT Gua besar 6 juta. Kita lihat jurnalnya. Jurnal masih kosong karena nanti baru muncul jika sudah jatuh tempo. Lalu kita tutup. Selanjutnya itu transaksi ke-6. Pada tanggal 13 Januari 2021, perusahaan membeli peralatan komputer. Customer-nya yaitu PT Insani dari PT Kompi Gayamet menggunakan cash. Pada barang itu nanti ada PC Intel Core i5 quantity 1 harga 7 juta dengan PPN 10%, dan laptop Asus ROG Zephyrus G12 quantity 2 dengan harga 18.500. Setelah kita membuat jurnal pembelian, kita akan menginput aktiva tetapnya. Pertama kita masuk ke pembelian, lalu pilih invoice pembelian. Kita klik baru. Nah, di sini kita akan mengklik jasa bagi tunainya. Karena ini cash. Nama pemasoknya itu PT Kompi Gayamet. Karena belum ada, jadi kita klik baru. Kompi Gayamet. Yang beralamat di Jalan Ciledug nomor 20, Tangerang, Banten.
Lalu kita rekam. Kita pilih PT Pertigaannya. Tanggal fakturnya yaitu tanggal 13 Januari 2021. Deskripsi pesannya itu yang pertama, PC Intel Core i5. Keduanya yaitu mesin dan peralatan. Primanya itu 1 dengan harga 7 juta. Dengan pajaknya 10%. Itu yang kedua itu laptop Asus ROG Zephyrus G15. ROG Zephyrus G15. Keduanya juga sama, yaitu mesin dan peralatan. Terimanya 2 dengan harga 18 juta kita terima. Juga ada pajaknya 10%. Sini kita lihat total pajaknya 4.400.000 dan total setelah pajaknya 48.400.000. Sudah sesuai dengan soal. Selanjutnya kita klik ininya untuk memastikan sudah masuk ke dalam kas. Karena kita pembayarannya dengan tunai. Lalu klik lanjutkan. Jika sudah sesuai semuanya, kita klik rekam. Jurnalnya mesin dan peralatan 44 juta, PP masukannya 4.400.000, dan kasnya 48.400.000. Lalu kita tutup. Setelah tadi pembelian, kita input di data aktif tepatnya, di data harga tetap. Lalu kita tambahkan, kita add data, masukkan namanya, yaitu yang pertama ada PC Intel Core i5, kelompoknya mesin dan peralatan, tanggal belinya itu tanggal 13 Januari 2000. Dengan harga beli 7 juta. Lalu kita klik ini, simpan, lalu rekam. Lalu satu lagi akan kita input juga, laptop Asus ROG Zephyrus G15. Kelompoknya juga mesin dan peralatan, tanggal beli 13 Januari 2021, dengan harga beli 18.500.000.
Lalu kita rekam. Untuk terkait data harta tetap, laptop Asus ini dibuat menjadi dua karena kuantitinya ada dua. Datanya sama seperti sebelumnya, yaitu laptop Asus ROG Zephyrus G15, kelompokan mesin dan peralatan, tanggal beli 13 Januari 2021. Harga beli 18.500. Dan sininya metode garis lurus. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 7. Itu pada tanggal 15 Januari ditemukan 3 buah barang persediaan kode JH01 mengalami kerusakan material sehingga tidak dapat digunakan. Atas kerugian tersebut dimasukkan ke dalam beban penyesuaian persediaan. Selanjutnya kita masuk ke persediaan, lalu penyesuaian barang, lalu kita klik baru. Tanggalnya kita sesuaikan, itu tanggal 15 Januari. Kodenya kita pilih yaitu JH001. Jumlahnya yaitu -3. Akunnya kita masukkan ke dalam beban penyesuaian persediaan. Ini penyesuaian persediaan. Jika sudah, kita klik rekam. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 8, yaitu tanggal 16 Januari perusahaan membuat pesanan pembelian kepada PT Montres dengan nomor PO-nya 121255 yang memiliki termin 210N30. Di sini sudah ada uang muka senilai 2 juta yang telah dikirim. Maka pertama yang kita pilih senilai 2 juta yang telah dikirim pada tanggal 16 Januari. Kita klik baru. Akun kasnya yaitu bank karena melalui transfer bank. Vendornya yaitu PT Montres. Jumlahnya yaitu sebesar 2 juta tanggal 16 Januari. Jika sudah sesuai, kita klik rekam. Lalu kita tutup. Untuk purchase order ini kita masuk ke order pembelian. Lalu kita klik baru. Kita pilih nama pemasoknya, yaitu PT Montres. Dengan nomor PO-nya 121255. Tanggal 16 Januari.
Nah, itu udah jadi 001, quantity di harga 304.000. Harga 304.000. Ini pajaknya 10%. Lalu udah jadi 002. Harga 3 dengan harga 400.000. Lalu jadi 003, diketik order 3 dengan harga 150.000. Lalu jadi 004, order juga 3 dengan harga 740.000. Lalu ada kita input terminnya 2, 10, dan 30. Lalu kita klik rekam. Kita tutup. Selanjutnya transaksi ke-9. Tanggal 17 Januari perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Montres sebagai berikut. Dengan ada biaya kirimnya 250.000 dan uang muka 2 juta. Lalu kita input, lalu selanjutnya kita input invoice pembelian. Kita klik baru. Ini kita masukkan nama pemasoknya itu PT Montres dengan nomor PO yang sudah ada sebelumnya, yang sudah kita input sebelumnya. Hingga otomatis akan muncul tanggal fakturnya yaitu tanggal 17 Januari 2021. Kita masukkan biaya pengirimannya yaitu 250.000. Dan juga uang mukanya 2 juta. Sini sudah sesuai untuk biaya kirim 250.000, total pajak 478.200, total setelah pajak 5.510.200, uang muka 2 juta, dan saldo terhutangnya 3.510.200. Jadi 510.200 sudah sesuai dengan soal. Selanjutnya kita klik rekam. Kita tutup. Selanjutnya itu transaksi 10. Tanggal 20 Januari 2021 perusahaan membeli barang dari PT Matara Tanah dengan invoice sebagai berikut.
Termina itu mereka menggunakan tunai atau cash. Yang dibeli adalah ada jam dinding, seiko, dan berkuku. Jadi pertama kita masuk ke pembelian, lalu invoice pembelian, lalu kita klik baru. Karena menggunakan cash, maka tunainya akan kita checklist. Nama pemasoknya yaitu PT Matara Tanga. Tanggal fakturnya yaitu tanggal 20 Januari 2021. Klik stock list. Yang pertama itu JH001 quantity 4 harganya 750.000 dengan PPN 10%. JH001 terimanya 4, harganya 750.000 dengan pajak 10%. Selanjutnya di JH102 quantity 4 harganya 1.030.000. Dengan pajaknya 10%. Dan yang terakhir JH003 quantity 4 harganya 580.000. Dengan pajaknya 10%. Dan juga di sini terdapat biaya kirim itu 250.000. Nah, di sini harusnya 4. Nanti dia berkuku 4. Sehingga di sini ada total pajaknya 944.000 dan total setelah pajak 10.634.000. Pajaknya 944.000 dan total setelah pajak 10.634.000. Sudah sesuai, sehingga kita klik rekam. Kita lihat jurnalnya, itu persediaan jam dinding 9.440.000, PPN masukan 944.000, beban pengirimannya 250.000. Ada Bank BSI 10.634.000. Lalu kita tutup.
Selanjutnya itu transaksi 11. Pada tanggal 20 terjadi pencairan giro yang diterima dari PT OR 2 dengan nomor BG 25465 yang jatuh tempo 20 Januari 2021. Lalu kita masuk ke kas dan bank. Kita pilih giro masuk. Di sini sudah terdapat yang dari PT OR 2 dengan nomor BG 25465. Kita klik kanan lalu kita pilih giro cair. Lalu kita rekam. Lalu kita tutup. Selanjutnya itu transaksi 12. Tanggal 23 Januari 2021, perusahaan membayar utang kepada PT Holdingki atas invoice INP 01 beserta denda yang dibebankan. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Denda dimasukkan ke dalam akun beban. Pertama kita masuk ke pembelian, lalu pembayaran utang usaha. Lalu kita klik baru. Penerimanya itu PT Holdingki. Tanggalnya itu tanggal 23 Januari 2021. Lalu kita pilih nomor invoice-nya INV 1175. Sini kita akan input dendanya yang akan masuk di akun beban lain. Dendanya itu 2% dari 12.005.000 yaitu 240.100. Masuknya ke biaya beban lain. Maka selanjutnya kita rekam. Kita lihat jurnalnya. Itu utang dagang 12.005.000, beban lainnya 240.100, pada Bank BSI 12.245.100. Lalu kita tutup. Selanjutnya transaksi 13, tanggal 8 Januari 2021, perusahaan menyewakan satu set jam hias untuk acara pesta pernikahan keluarga Bapak Nurdin Khalid. Atas jasa tersebut, perusahaan menerima pendapatan sebesar 5 juta, belum termasuk pajak. Uang diterima melalui transfer bank. Masuk ke penjualan, lalu pilih invoice penjualan. Ini kita klik baru. Lalu pilih nama pelanggannya. Itu keluarga Bapak Nurdin Khalid. Ini juga menjadi personal. Rekam. Ini oke. Tanggal fakturnya yaitu tanggal
28 Januari 2021. Deskripsi pesanannya itu sewa satu set jam hias. Kodenya itu pendapatan jasa. Dari pendapatan jasa, kirimnya 1, harganya yaitu 2 juta. Pajaknya kita masukkan 10%. Lalu kita rekam. Sudah ada jurnalnya itu kas 5.500.000, pada PPN keluar 500.000 dan pendapatan jasa 5 juta. Lalu kita tutup. Selanjutnya itu transaksi 14. Tanggal 31 Januari 2021 membayar gaji karyawan untuk bulan Januari 2021 senilai 20 juta dan membayar beban administrasi bank bulanan sebesar 250.000. Lalu kita masuk ke kas dan bank, pilih kas keluar. Sini kita klik baru. Akun kasnya dari bank karena lebih dari 1 juta. Penerimanya itu karyawan. Karena di sini belum ada, jadi kita klik baru. Tipenya kita ubah menjadi employee. Lalu kita rekam. Tanggalnya itu tanggal 31 Januari 2021. Kodenya itu beban gaji dan upah. Beban gaji dan upah. Kita klik OK. Nilainya itu 20 juta rupiah. Lalu kita klik sebesar, muncul 20 juta rupiah. Lalu kita klik rekam. Selanjutnya kita klik baru lagi untuk membayar beban administrasi bank bulanan sebesar 250.000. Karena nominalnya di bawah 1 juta, maka menggunakan akun kecil. Penerimaannya itu Bank BSD karena belum ada, jadi kita buat baru. Tipenya kita pilih others. Lalu kita rekam. Tanggalnya tanggal 31 Januari 2021.
Sini kita tulis pengeluaran atas beban administrasi. Begini itu kita pilih beban pilih beban jasa bank. Nilainya 250.000. Kemudian kita klik rekam. Kemudian kita klik sebesarnya itu 250.000 rupiah, lalu kita klik rekam. Dan itu yang terakhir yaitu transaksi 15 tanggal 31 Januari 2021, perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk PPN masukan dan keluaran. Di sini kita masuk ke buku besar, lalu pilih buku besar untuk melihat nominal PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan ini memiliki nominal 5.822.200. Sekarang kita lihat untuk nominal PPN keluaran. Nominal PPN keluaran yaitu 2.612.000. Sehingga diketahui PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran sehingga dapat diklaim untuk bulan berikutnya. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke transaksi jurnal umum. Kita pilih baru. Ini tanggalnya 31 Januari 2021. Keterangannya bisa kita buat jurnal umum penyesuaian akun PPN. Pertama kita masukin kodenya yaitu PPN masukan. Tulis di kredit yaitu sebesar 5.822.200. Lalu kita masukkan PPN keluaran. Di debit nilainya yaitu 2.612.000. Dan untuk selisihnya karena PPN masukannya lebih besar dari PPN keluaran, berarti akan bisa diklaim di bulan berikutnya, sehingga akan masuk ke piutang PPN. Karena piutang PPN belum ada, piutang lainnya bisa kita ubah kredit menjadi piutang PPN. Ini kita rekam. Nominalnya yaitu 3.210.200. Lalu kita klik rekam. Di sini kita bisa lihat jurnalnya. Itu piutang PPN 3.210.200, PPN keluaran 2.612.000 pada PPN masukan 5.822.200. Selanjutnya itu kita melakukan tutup buku akhir bulan. Sini kita pilih tutup buku akhir bulan.
ya. Kita klik proses. Klik lanjutkan. Sini kita pilih akunnya yaitu pilih laba rugi selisih kurs. Ini juga kita pilih laba rugi selisih kurs. Lalu klik lanjutkan. Klik proses. Kita pilih dia. Kemudian dulu kita pakai. Akan melihat laporan yang diminta pada soal, yaitu pertama ada laporan laba rugi standar. Ini kita pilih bulannya Januari 2021. Jadi terdapat total pendapatannya 26.620.000. Dan laba rugi kotornya juga 4.872.000. Lalu di sini terdapat beban penyusutan mesin dan peralatan dan ada beban penyusutan kendaraan yang muncul setelah terjadinya tutup buku akhir bulan. Lalu laba rugi bersihnya memiliki nilai minus 18.711.850. Saya akan menyimpannya dan menyimpan hasilnya setelah melihat. Selanjutnya itu neraca standar bulan Januari 2021. Yaitu memiliki total hartanya itu 620.400.350 dan total kewajibannya 620.400.350, yang berarti nilainya sudah balance antara harta dan kewajiban, antara total harta dengan total kewajiban yang ada. Ini kita close. Selanjutnya yaitu daftar jurnal semua transaksi bulan Januari. Daftar jurnal semua transaksi, kita lihat di buku besar di daftar jurnal semua transaksi ini. Dari 1 Januari hingga 31 Januari. Ini terdapat daftar jurnal dari 1 Januari hingga 31 Januari. Jadi berikut. Dapat penyusutan bulan Januarinya, itu ada akumulasi penyusutan mesin dan peralatan 916.666,67 dan ada akumulasi penyusutan kendaraan 7.177.83.033. Ada beban penyusutan mesin dan peralatan dan beban penyusutan kendaraan. Lalu kita close. Selanjutnya itu laporan persediaan
daftar barang umum. Sini kita bisa lihat di laporan barang di daftar barang umum. Sini terdapat data persediaannya. Dibagi jadi ada kelompok jam dinding, kelompok jam tangan analog, dan kelompok jam tangan digital. Dengan nilai total 185.728.000. Selanjutnya yaitu laporan kartu piutang mata uang dasar. Kita pilih kartu piutang mata uang dasar, klik OK. Sini terdapat transaksi piutang pada PT Hora dan PT Hodina. PT Hora memiliki total saldonya 15.370.000 dan PT Hodina memiliki total saldonya 9.652.000 hingga total piutang yaitu ada 25.022.000. Dan terakhir ada laporan kartu hutang mata uang dasar. Kita lihat di sini. Dapat transaksi hutang pada PT Matara Tama, PT Ukren, dan PT Montres. Yang total seluruh pemasoknya itu 55.822.870. Sekian pemaparan dan pengerjaan zahir praktik akuntansi untuk UCP 2. Saya Fania Devara Roza dengan NIM 1910113175. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.